Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Allahumma rizqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal 'amal. Lillahi ta'ala. Bismillah. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Takallam 'ala al-'amali bis-sihr. Jelaskan bagaimana hukum berbuat sihir. Al-jawab, al-amalu bis-sihri haram. Berbuat sihir atau melakukan sihir hukumnya haram. Melakukan sihir hukumnya haram. Qala ta'ala wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Nah, itu dan seterusnya. Ayat ini menjelaskan tentang keharaman sihir. Al-hadis, ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian as-sab'al mubiqat, 7 hal yang mubiqat artinya muhlikat, yang menghancurkan. Waqila ma hiya ya Rasulullah. Kemudian ada seorang sahabat bertanya, apa 7 hal yang menghancurkan itu wahai Rasulullah? Qala, dijawab, asyirku billah, adalah diantaranya syirik terhadap Allah, menyekutukan Allah. Was-sihr, dan yang kedua adalah berbuat sihir. Kedua, berbuat sihir. Jadi tidak boleh diyakini bahwa Quran digunakan untuk melakukan sihir, enggak boleh. Karena Quran itu adalah syifa, obat. Jadi enggak ada dari dari bacaan Al-Quran yang digunakan untuk sihir. Tidak boleh diyakini Quran dipergunakan untuk sihir. Nah, akan tetapi sihir itu dilakukan oleh para penyihir karena memang mereka itu mempunyai simbol yang biasa mereka gunakan untuk berkolaborasi dengan setan, untuk bekerja sama dengan setan. Kemudian setelah itu bisa jadi penyihir tersebut menyebutkan ayat atau sebagian dari ayat untuk memberikan prasangka terhadap manusia bahwa mereka mempergunakan Al-Quran dalam perbuatan mereka itu. Tapi pada hakikatnya tidak ada bacaan wirid dari Al-Quran, dari hadis-hadis yang maksur
yang digunakan untuk untuk melakukan sihir. Jadi nggak boleh diyakini demikian. Nggak boleh diyakini ketika orang melakukan wirid tertentu yang ma'sur misalkan, dalam hitungan tertentu akan terkena penyakit ini, akan terkena efek ini, akan terkena ini, nggak ada. Itu tidak boleh diyakini seperti demikian. Jadi wirid itu tidak membuat gila seseorang misalkan, atau tidak membuat seseorang menjadi apa, terkena apa gitu, enggak. Itu yang perlu diyakini. Paham itu? Nah, makanya di dalam praktek yang seperti ini tuh apa istilahnya, perlu hati-hati di dalam hal-hal seperti ini, bukan praktek. Di dalam hal-hal seperti ini perlu hati-hati ya, karena ini adalah itu. Banyak yang perlu istilahnya perdukunan, kemudian paranormal yang suka menebak-nebak kejadian apa yang akan terjadi di masa mendatang, itu semua bohong. Itu semua adalah khobar jin. Contohnya seperti zodiak, itu seperti bullshit. Apa yang terjadi? Yaitu karena para penyihir atau paranormal, para dukun itu terkadang mereka bekerja sama dengan para setan, dengan para jin. Yang mana jin itu adalah mereka bisa menguping dari orang lain kemudian dikabarkan, atau memang sengaja dibohongin sama jin. Nah itu. Makanya banyak jangan tertipu sama hal ini. Jin itu ya kita jin bisa melihat kepada kita, tapi kita tidak bisa sebaliknya, kan? Nah itu. Makanya ya ini perlu dijelaskan juga di dalam pembahasan ini tentang kisah dusta yang tentang dua malaikat Harut dan Marut yang batil, yang tersebar, yang dusta, cerita dusta. Jadi kaidah kita kaum muslimin bahwa malaikat itu tidak pernah bermaksiat, senantiasa melakukan apa yang Allah perintahkan dan tidak pernah bermaksiat, tidak pernah melanggar apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Memang kedua malaikat ini diturunkan ke bumi, Harut dan Marut ini diturunkan ke bumi, tujuannya apa? Untuk mengajarkan kepada manusia agar bisa membedakan mana sihir dan mana mukjizat. Agar bisa mengajarkan kepada manusia antara perbedaan sihir dengan mukjizat di zaman yang penuh dengan persihiran. Jadi bohong kalau seandainya pernah dengar cerita Harut Marut turun ke bumi, kemudian minum khamar, kemudian berzina dan lain sebagainya, itu adalah cerita dusta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, cerita dusta perkataan sebagian orang, katanya apa? Bahwa iblis itu adalah gurunya malaikat. Auzubillah. Itu bohong. Ada lagi yang mengatakan bahwa iblis adalah para pemimpin malaikat. Auzubillah. Ini adalah memuji iblis, merendahkan malaikat. Auzubillah. Jadi dua ungkapan ini dan cerita tadi tentang Harut dan Marut adalah cerita yang dusta. Jelas di dalam Al-Qur'an id qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jelas bahwa iblis adalah menolak, sombong. Kemudian minal kafirin. Terus mad dalilu ala anna man rama waraqatan. Sebutkan dalil bahwa orang yang melemparkan kertas,
fi hasmullah, yang bertuliskan nama Allah. Fil qadzurati yakfur, di tempat-tempat kotor, tempat-tempat yang menjijikan, tempat-tempat najis, yakfur, orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Al-jawab, la yajuzu, tidak boleh, ramyu waraqatin, melemparkan kertas, fiha, yang bertuliskan ismullah, nama-nama Allah, fil mustaqdzari, di tempat yang menjijikan. Tidak boleh melemparnya di tempat menjijikkan. Walladzi yaf'alu dzalika yakfur, dan orang yang melakukan hal itu yakfur, telah keluar dari agama Islam. Orang yang melakukan hal tersebut keluar dari agama Islam. Li'anna fi'lahu yadullu 'ala al-istighfaf, karena perbuatannya, artinya apa, melemparkan Al-Qur'an di tempat yang kotor, tempat yang menjijikan, apa, yadullu 'ala al-istighfaf, menunjukkan akan penghinaan terhadap nama Allah tersebut, terhadap mushaf tersebut. Qala ta'ala, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, katakanlah, apakah kalian terhadap Allah, terhadap Rasulullah kalian tastahzi'un, saling mengolok-olok, saling menghinakan. La ta'tadziru, jangan cari-cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah keluar dari agama Islam, kalian telah terjerumus dalam kekufuran setelah sebelumnya iman. Setelah sebelumnya. Ini dalil tentang adanya kufur perkataan, juga termasuk di dalamnya perbuatan. Jadi apa? Bercanda bukan uzur di dalam mencaci maki, di dalam menghinakan, di dalam mengolok-olok terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap Islam, terhadap syiar Islam, bukan uzur. Orang kalau melakukan itu jatuh dalam kekufuran, keluar dari agama Islam, meskipun dalam keadaan bercanda, meskipun dalam keadaan marah, meskipun dalam keadaan bercanda gurau. Paham? Wa qala Ibnu Abidin, dan telah berkata Imam Ibnu Abidin. Ibnu Abidin itu salah seorang ulama besar terkemuka di kalangan mazhab Hanafi. Apa? Yakfuru, telah kufur, keluar dari agama Islam, man romal mushafa, orang yang melemparkan mushaf, fil qadzurati, di tempat menjijikan. Walau lam yaksidil istighfaf, meskipun dia tidak bertujuan menghinakan. Jadi sekalipun tujuannya tidak menghinakan, apa? Li'anna fi'lahu yadullu 'ala al-istighfaf, karena perbuatannya itu menunjukkan akan penghinaan. Paham? Jadi itu kok. Qaul yang mu'tamad. Tulis, qaul yang mu'tamad, orang yang melemparkan kertas atau tulisan yang bertuliskan nama Allah di
tempat yang menjijikan, maka kufur meskipun tidak bertujuan menghinakan. Terus tulis, meskipun tidak bertujuan menghinakan. Ini adalah pendapat yang para ulama muhakkik. Ada pendapat sebagian ulama berkata ketika melempar tulisan nama Allah di tempat yang menjijikan dengan tujuan menghinakan, hukumnya kufur. Tulis. Menurut sebagian ulama, ketika melempar tulisan Allah di tulisan nama Allah di tempat yang menjijikan dengan tujuan menghinakan, kufur. Kalau seandainya bukan tujuan menghinakan, maka tidak kufur, akan tetapi haram. Ini selain mushaf. Ini selain Al-Quran, selain mushaf. Karena melemparkan mushaf di tempat yang menjijikan, kufur. Mau karena perbuatan tersebut adalah menunjukkan kepada penghinaan. Jadi kalau mushaf tidak ada rinciannya, kufur mutlak. Paham? Itu kalau seandainya melempar. Nah, sekarang permasalahan meninggalkan misalnya melihat Al-Quran atau melihat tulisan yang diagungkan dalam syariat di tempat yang kotor. Apa yang harus dilakukan? Paham itu? Nah, melihat tapi dia nggak mau ngambil, ditinggalin. Apa hukumnya? Nah, meninggalkan kertas di tempat yang menjijikan, artinya dia mendapati kertas tersebut sudah di tempat kotor itu. Yang bertuliskan Quran, kalau bertujuannya menghinakan Quran tersebut, apa? Kufur. Adapun yang meninggalkannya bukan karena sebab menghinakan terhadap mushaf tersebut, terhadap kertas tersebut yang bertuliskan Quran, dia meyakini bahwa Quran tersebut memiliki kemuliaan, memiliki keagungan. Akan tetapi dia ninggalin gitu aja karena sebab malas. Maka orang tersebut tidak kufur, akan tetapi berdosa besar. Akan tetapi dosa besar. Paham rinciannya? Nah, itu. Wallahu a'lamu bishawab.